selamat datang di program Sisi Lain Sekolah. Temukan makna di balik drama. Perkenalkan, nama saya Tia. Sesuai nama podcast kita nih, Sisi Lain Sekolah, kita akan membahas kisah-kisah, kejadian, atau hal-hal lain di luar akademik sekolah yang bisa menginspirasi dan menjadi refleksi bagi teman-teman semua. Nah, di episode perdana ini, tentunya saya nggak sendirian dong. Sudah hadir bersama saya Ibu Sartika Manao, guru agama Katolik di SMK Katolik Saint Joseph. Sebelum itu kita sapa dulu ya Ibu Tikanya. Halo Bu Tika, selamat datang. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Ya, apa kabar? Baik Bu. Wah, syukurlah. Saya seneng banget Bu, sekaligus agak galau nih Bu. Soalnya podcast perdana kita kali ini agak berat ya Bu ya. Kok berat sih? Kalau berat nggak usah dipikul dia. Nah, tema hari ini soalnya tentang mengampuni Bu. Maaf-maafan tuh emang gampang Bu, tapi menjalaninya itu susah banget Bu. Susahnya di mana? Susahnya tuh kita udah maafin nih Bu, tapi mereka bakal lakuin lagi, gitu loh Bu. Namanya juga memaafkan ya. Iya, Bu. Itu kan sebuah proses di mana setiap orang yang sudah melakukan kesalahan pasti kita maafkan lagi. Udah salah maafin lagi gitu. Tapi itu sih it's okay aja, nggak masalah karena semua orang pasti ngalaminnya begitu. Iya Bu, Ya. betul. Ini sih pengalaman saya sendiri tentang saya dan mama saya waktu itu pernah selisih paham. Nah, jadi waktu itu tuh di sekolah ngadain lomba dance antar sekolah lain. Nah, waktu saya dan tim saya udah berlatih berbulan-bulan, udah fix nih mau berangkat. Tiba-tiba mama saya gak izinin saya ikut lomba dance itu. Karena dia waktu itu juga ujian CPNS dan dia juga harus bekerja dengan kelompok-kelompoknya yang lain. Nah, dan saya juga disuruh nih sama mama saya buat jagain adik saya yang kecil. Nah, saya sebagai anaknya juga mau tidak mau harus nurut kan Bu. Dari situ itu saya kesel banget, marah, mau ngelawan juga, itu kan orang tua saya kan Bu. Jadi saya pendam sendiri, saya nggak mau ngomong sama dia, sama mama saya nggak mau keluar dari kamar. Nah, setelah itu waktu saya lagi belajar, tiba-tiba papa saya datang. Dia nasihatin saya. Terus sebelum dia nasihatin saya, dia bertanya kepada saya, "Kamu kenapa sama mama? Kamu ada masalah apa?" Nah, dari situ saya ceritain kejadiannya semua. Terus setelah itu bapak saya nasihatin saya, "Kamu tuh sebagai anak juga harus ngertiin mama. Kamu tahu kan karirnya mama harus dikejar. Jadi kamu juga harus ngertiin mama, harus bisalah menjaga adik-adik kamu. Kamu juga harus bisa menjadi teladan bagi adik-adik kamu." Dari situ saya sadar dan saya juga meminta maaf kepada mama saya. Mama saya juga minta maaf kepada saya dan kami saling memaafkan. Sebenarnya berarti memaafkan itu gampang ya? Iya Bu, tapi gak ada keberanian aja gitu Bu. Berarti mungkin proses saya mau atau tidak begitu. Nah, itu artinya bahwa Tia sudah melakukan yang terbaik sebenarnya. Ketika Tia dan mamanya Tia itu sudah saling memaafkan, berasa bagaimana sih suasananya jadinya? Suasananya tuh waktu setelah maaf-maafan gitu, rasanya lega, lebih tenang dan lebih cerah lah gitu di rumah, udah agak enakan gitu sama mama. Lebih damai ya. Iya. Dan lebih indah. Nah, itu sebuah proses yang harus dialami oleh setiap manusia begitu. Jadi di situ juga kamu akan diajar untuk bagaimana berpikir lebih dewasa, di mana ada dua kondisi yang harus bisa saya mengerti. Mama saya harus mengejar karir, sementara saya harus mengikuti dance, padahal saya udah latihan lama. Tapi mau tidak mau saya harus bisa mengorbankan diri. Tetapi yang tadi yang Tia tekankan bahwa saya itu marah, dendam gitu. Tetapi karena ada orang lain atau orang tua, papanya Tia yang selalu mengajarkan Tia, ayo loh gitu. Kamu pasti bisa untuk memaafkan. Nah, itu kan salah satu cara yang hebat ya, proses yang hebat. Tia bisa dengan berani datang ke mamanya minta maaf gitu. Oh, good job, bagus dong. Nah, kalau misalkan di sekarang nih, Iya Bu. kalau yang sekarang kan posisinya Tia udah nggak di rumah, Iya Bu. kan berada di Betul. sekolah. Iya. Kemudian kan lingkungan tempat tinggalnya juga berbeda. Mungkin ada kali ya satu momen atau pengalaman yang sampai sekarang ini Tia
nggak bisa ngampunin atau maafin orang gitu? Jadi saya waktu itu pernah cekcok nih sama teman saya karena awalnya emang saya sih Bu yang salah karena satu anak ini kami semua dihukum sama ibu pengasuh. Ya sudahlah saya sindir-sindir dia. Ternyata dia ini nggak senang. Kita sebut aja namanya Ani. Dia ini nggak senang. Kami adu cekcok di sana, kami berantem. Tapi untuk saat ini kami sudah mengobrol seperti biasa. Tanpa adanya kata maaf, tanpa adanya salam-salaman, kayak tiba-tiba aja gitu loh Bu, kayak udah ngobrol biasa di kelas juga udah ngobrol biasa, kadang kami juga belajarnya satu kelompok gitu. Seolah nggak ada masalah ya. Iya Bu, kami tanpa adanya minta maaf gitu loh. Jadi beda ketika tadi sama orang tua, kita lawannya orang tua, orang dewasa, yang sekarang kita ngadapin yang Seusia. seusia. Nah jadi memang di mana saja kita berada pasti ada aja masalah. Kita nggak bisa melarang orang, melarang siapapun untuk bisa melukai kita, dan bahkan kita pun bisa saja melukai orang lain. Nah, tetapi proses untuk memaafkan itu kan sangat indah kalau memang kita berani mau memaafkan orang. Gitu. Tapi soal mengampuni, ya kan tadi ada ya soal mengampuni juga. Jadi perlu kita ketahui dulu memaafkan sama mengampuni itu ada sedikit perbedaan. Kalau memaafkan itu kan adalah sebuah rekonsiliasi, bahwa dimana kita mau memaafkan orang lain dengan cara mungkin ucapan gitu. Tapi kalau soal mengampuni ini benar-benar yang paling susah. Kenapa lebih susah? Karena memang soal mengampuni ini ada luka gitu, ya kan? Iya Bu. Luka yang paling dalam yang nggak bisa kita buang, nggak bisa kita lupakan. Tetapi kalau misalkan kita lihat lagi nih ajaran-ajaran Yesus kepada umatnya bahwa kita itu harus bisa mengampuni. Di dalam doa Bapa kami kan juga seperti itu. Lalu kalau misalkan kita tidak mengampuni teman kita, saudara kita, ya kita juga nggak akan diampuni oleh Bapa kita sendiri. Nah, kalau Paus Fransiskus mengatakan bahwa mengampuni itu indah kalau memang kita menjalankannya dari hati. Karena mengampuni itu tidak akan melihat masa lalu, kita tidak akan mengenang-enang masalah-masalah yang pernah ada, tetapi kita akan maju kepada masa depan. Gitu. Jadi kita nggak akan ingat luka yang sudah ya sudah biarin. Ya kan, kalau memaafkan, ya udah saya maafin kamu deh, gitu. Ibu pernah punya pengalaman bahwa di satu tempat kerja ibu, saya kan memang orang tipikalnya nggak terlalu banyak berteman, nggak terlalu banyak ngomong. Tapi ada satu teman di mana yang pada saat itu dia nuduh saya bahwa saya menggosipkan dia pacaran. Gitu. Nah, saya juga heran lah, ini saya nggak pernah ketemu dia, saya nggak pernah berteman dengan dia. Ya sudah, akhirnya pada saat itu saya bilang oke, kalau memang seperti itu, yaudah kamu nggak usah lagi berteman dengan saya. Tetapi berjalannya dengan waktu, namanya kita selalu bertemu dengan orang tersebut ya. Aduh, lihat dia lagi, dia lagi gitu kan. Nah, memaafkan ya udah, saya udah maafin dia. Tetapi kan soal luka ya, nuduh. Lalu saya bilang, Tuhan, saya supaya tidak lagi terluka dengan dia, saya pengen mengampuni dia, tapi caranya gimana ya? Gitu. Akhirnya saya berdoa, saya beranikan diri. Saya bilang, saya minta maaf kalau memang saya yang salah. Tetapi memang dalam berjalannya waktu Tuhan menjawab doa. Besoknya dia datang. Lalu dia, Butika, saya minta maaf ya. Kenapa? Ternyata saya salah nuduh orang. Ya wes gitu. Akhirnya kita sudah seperti biasa aja seperti itu, dan ya tidak ada masalah lagi. Akhirnya kita bertemu dengan wajah yang damai gitu, dengan suasana yang indah. Dan mungkin bukan kita aja ya Tia yang mengalami hal-hal seperti itu, pasti banyak juga teman-teman yang mengalami seperti itu. Gitu kan. Apalagi Tia punya sahabat. Punya kan? Punya Bu, punya. Saya punya sahabat dulu satu tempat kerja,
satu kos, satu kamar, gitu, kemana-mana sama, dalam susah, dalam senang, duka selalu ada. Tapi karena ada satu masalah, udah lost kontak gitu. Dia kemana, saya kemana. 3 tahun kemudian saya cari, wah dia kemana ya. Untung sekarang ada media sosial ya, jadinya ya saya cari. Oh saya temukan, akhirnya saya chat. Kak lagi di mana, apa kabar gitu. Padahal memang kita lagi ada masalah. Tapi pada intinya saya bilang, Tuhan tolong tuntun saya mau mengampuni orang, saya mau minta maaf. Tetapi kalau memang orangnya tidak mau mengampuni saya, nggak memaafkan saya, itu urusannya dia gitu. Tapi saya pengen membawa suasana damai, karena kita ini kan tidak hidup sendiri ya. Suatu hari, suatu waktu kita akan bertemu dengan orang yang sama, tetapi kondisi dan keadaan yang berbeda. Jadi lebih baik kita mencari suasana yang baik, suasana yang damai ketika bertemu dengan orang yang pernah berbuat salah dengan kita. Dan minimal juga kita nggak membalas luka dengan luka ya Bu. Betul sekali, karena luka itu berbekas ya. Iya Bu. Itu namanya kalau kita udah terluka, walaupun bekasnya udah nggak kelihatan seperti yang semula, tapi sakitnya masih berasa kan? Iya Bu. Nah itulah namanya juga kehidupan ya. Jadi buat teman-teman yang seusia dengan saya berpesan kalau kalian lagi ada masalah atau merasa disakitin, coba deh ambil waktu sebentar, tenangin diri kalian, tapi jangan terlalu lama menyimpan. Kalau bisa ngomong baik-baik, saling memaafkan, dan minimal juga di hati kita nggak ngerasa ada yang berat. Mengampuni itu emang nggak mudah, tapi indah. Saya jadi lebih terbuka sekarang pikirannya. Misal nanti ada yang buat salah nih ke saya, atau mungkin saya yang melakukan kesalahan, saya jadi lebih bisa bersikap. Terima kasih ya Bu buat insight-nya. Saya jadi lebih lega karena habis curhat sama Bu Tika. Nanti Bu Tika main ke podcast ini lagi ya. Pastinya dengan topik yang lebih seru juga. Iya, terima kasih juga. Pokoknya kita ini sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk memaafkan, mengampuni siapa saja, karena namanya manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Kita itu selalu luput dari masalah, dan kalau kita mau belajar, memaafkan, mengampuni, dan melibatkan Tuhan, maka yakinlah hidup kita ini bakal lebih damai gitu. Terima kasih sekali Bu Tika sudah menemani saya di episode perdana ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Sisi Lain Sekolah dari awal sampai akhir. Semoga kisah dan refleksi ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih berani dan mengampuni. Jangan lupa untuk subscribe channel SMK Katolik Saint Joseph. Aktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan semua keseruan yang ada di sini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.